Ilmu Bayu Mahesa Aditya tidak pernah meleset, karena kamu tidak lagi meminta kepada semesta, tapi kamu sudah memerintahkan semesta lewat dirimu sendiri. Sunyi, benar-benar sunyi malam itu di kampung Stamplat. Di lereng Gunung Papandayan ini, kabut bukan lagi sekadar uap air, tapi ia terasa seperti selimut putih yang membawa pesan dari alam batin. Pohon-pohon pinus berdiri tegak seperti barisan penjaga rahasia, suaranya berdesir pelan saat angin gunung lewat membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Di atas sebuah batu besar yang permukaannya menghitam karena usia, duduklah si Kabayan. Sarung lusuhnya melilit erat di leher, mencoba menghalau dingin Stamplat yang tak kenal kompromi. Tangannya yang tenang bergerak pelan, melinting tembakau pilihan, membalutnya dengan kertas papir putih. Begitu api menyulut ujungnya, asap putih mengepul pelan, menari-nari, lalu hilang menyatu dengan tebalnya kabut Papandayan. Di tengah kesunyian yang sakral itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berat, menyeret, seolah setiap langkahnya membawa beban berkuintal-kuintal. Seorang pemuda muncul dari balik rerimbunan kabut. Dia adalah Herdi. Wajahnya pucat, matanya sembab, dan bahunya layu seolah tak ada lagi tulang yang menyangganya. Herdi melangkah terlatih, sampai akhirnya dia ambruk di bawah kaki batu tempat Kabayan duduk. "Kang, sudah tidak ada harapan lagi, Kang. Siti, dia benar-benar sudah menutup pintu hatinya untukku." Suara Herdi bergetar, pecah di tengah dinginnya malam. Rasanya dadaku sesak, energiku habis hanya untuk memikirkannya yang semakin menjauh. Kabayan tidak langsung menjawab. Dia menarik isapan rokoknya dalam-dalam, membiarkan cahaya merah di ujung rokoknya berpijar terang di tengah kegelapan. Dia menatap Herdi dengan pandangan yang dalam, bukan pandangan kasihan, melainkan pandangan seorang ahli yang sedang mendiagnosa kekacauan getaran di depan matanya. "Herdi, lihatlah kabut ini," ucap Kabayan dengan suara berat dan berwibawa. Dia menutupi jalan, tapi dia tidak pernah menghalangi mereka yang tahu kemana arah tujuannya. "Kamu datang kepadaku dengan energi yang berantakan, frekuensi batinmu sedang terputus dari pusat kekuatanmu sendiri." Kabayan mengembuskan asap rokoknya pelan ke arah langit. "Malam ini, di tanah Stamplat ini, Akang akan bukakan satu pintu rahasia. Sebuah ilmu yang diturunkan oleh Bayu Mahesa, sebuah teknik telepati tingkat tinggi yang orang-orang sebut sebagai Panah Pasopati. Ini bukan soal mengejar Siti dengan kaki atau kata-kata manis, tapi ini soal bagaimana mengirimkan bisikan batin yang tak mungkin bisa dia tolak." Herdi mendongak, air matanya tertahan. Ada secercah rasa ingin tahu yang mulai menggeser rasa putus asanya. Di bawah bayang-bayang Gunung Papandayan yang agung, sebuah perjalanan batin baru saja dimulai. Kabayan membetulkan posisi duduk silanya, lalu terkekeh kecil melihat muka Herdi yang sudah mirip kerupuk kecebur empang. "Sing sabar, ulah jiga nu sakarat kitu atuh benget teh. Jangan kayak orang mau mati gitu mukanya. Dengerin Akang, cinta teh lain saukur dedeh, tapi kudu nyaho elmuna. Cinta itu bukan cuma soal sayang, tapi harus tahu ilmunya. Kamu tahu kenapa kamu gagal? Karena kamu ngejar Siti kayak orang ngejar maling, teriak-teriak, lari-lari, capek sendiri. Siti ya makin kabur, takut atuh." Herdi menyeka sisa air matanya, dia menatap Kabayan dengan penuh rasa penasaran. "Duh, Kang, saya sudah buntu. Tadi Akang bilang soal ilmu rahasia, sebenarnya ilmu apa itu, Kang? Dan dari mana Akang dapat ilmu sehebat itu?" Kabayan terdiam sejenak, wajah jenakanya perlahan berubah menjadi sangat serius. Dia menatap kabut yang menyelimuti tebing Papandayan dengan tatapan hormat. Ilmu ini bukan sembarang ilmu. Ini adalah hasil tirakat dan pertapaan panjang dari guru Akang, namanya Bayu Mahesa Aditya. Beliau sudah menyelami alam batin sampai ke dasarnya, dan dari beliaulah Akang diwarisi teknik ini. Namanya, Panah Pasopati. Panah Pasopati, tanya Herdi pelan, suaranya bergetar mendengar nama yang begitu berwibawa itu. "Enya, Panah Pasopati. Ini bukan panah yang ditarik pakai busur bambu, tapi ditarik pakai busur keyakinan. Kamu nggak perlu datang ke rumah Siti, nggak perlu ngerayu dia sampai mulut berbusa. Kita bakal pakai jalur batin, jalur telepati murni hasil olah rasa guru Bayu Mahesa Aditya." Kabayan mencondongkan badannya, suaranya merendah. Batin manusia itu ibarat gelombang radio yang ada di udara Stamplat ini. Wireless, nggak pakai kabel. Masalahnya, batin kamu sekarang lagi berisik. Isinya cuma keluhan dan tangisan.
Itu yang bikin sinyal kamu nggak pernah nyampe ke batin Siti. Lewat panah Pasopati ini, kita bakal kirim pesan langsung ke jantung batinnya. Tapi ingat, kudu tenang jika kawah Papandayan. Kamu harus tenang. Kalau kamu nggak tenang, panah ini bukannya nyampe ke Siti, malah melesat kena pohon pisang. Mau kamu? Kabayan kembali terkekeh sambil menepuk bahu Herdi. Sok, sekarang rapihin dulu hatinya. Buang itu sampah-sampah galau. Kita mau nyiapin pemancar di ulu hati kamu. Siap-siap, karena panah Pasopati ini kalau sudah lepas, pantang buat ditarik lagi. Suasana di lereng Papandayan seolah berhenti berdetak. Angin yang tadinya menderu di sela pohon pinus tiba-tiba senyap, menyisakan kesunyian yang mencekam di kampung Stamplat. Kabayan berdiri, lalu memberi isyarat agar Herdi mengikuti gerakannya. Sekarang waktunya. Buang semua keraguanmu. Ingat, ini ilmu hasil pertapaan Guru Bayu Mahesa Aditya, jangan main-main. Fokus. Duduk tegak, silakan kaki kamu. Tarik napas dari hidung, rasakan dinginnya udara Stamplat ini masuk membersihkan paru-parumu, lalu buang perlahan lewat mulut. Kosongkan pikiran, bayangkan dirimu adalah bagian dari gunung ini. Herdi memejamkan mata, dadanya yang tadinya sesak perlahan mulai tenang. Sekarang, angkat kedua tanganmu seolah sedang memegang busur raksasa. Rasakan di telapak tanganmu, muncul energi hangat yang membentuk busur cahaya kemasan. Itulah busur niatmu. Rasakan beratnya, rasakan getarannya. Lalu, munculkan anak panahnya. Di ujung anak panah itu, visualisasikan wajah Siti. Lihat dia sedang tersenyum, lihat dia sedang menatapmu dengan penuh rasa damai. Letakkan keinginanmu, pesanmu, dan cintamu tepat di ujung anak panah itu. Suara Kabayan merendah, menjadi bisikan yang sangat berwibawa. Tarik busurnya, tarik sekuat tenaga batinmu. Rasakan tarikannya menjalar ke seluruh sarafmu. Semakin kuat kamu menarik, semakin besar energi yang terkumpul di ujung panah itu. Herdi nampak gemetar, keringat dingin mulai muncul di keningnya meskipun udara sangat dingin. Sekarang, ini intinya, panah Pasopati ini tidak kamu tembakkan keluar, tapi arahkan ujungnya tepat ke ulu hatimu sendiri. Ke pusat mesin penciptamu. Tembakan sekarang. SNAP. Dalam satu sentakan napas, Herdi seolah terhantam kekuatan gaib. Dia merasakan ledakan cahaya di ulu hatinya, sebuah getaran hebat yang menjalar ke seluruh tubuh seperti aliran listrik. Di dalam batinnya, terdengar suara, klik, sebuah penguncian energi yang sempurna. Rasakan, biarkan wajah Siti itu melebur, menyatu dengan detak jantungmu, menyatu dengan ulu hatimu. Sekarang, tidak ada lagi Herdi, tidak ada lagi Siti, yang ada hanyalah satu frekuensi yang manunggal. Herdi tersungkur lemas, tapi wajahnya tidak lagi pucat. Ada ketenangan yang luar biasa terpancar dari matanya yang perlahan terbuka. Dia merasa Siti tidak lagi jauh. Siti terasa ada di dalam setiap embusan napasnya. Kabayan tersenyum puas, melirik ke arah puncak Papandayan yang mulai disinai cahaya fajar. Tuntas. Panah sudah menancap di ulu hati. Sinyal sudah memancar. Sekarang, tugasmu adalah diam. Jangan dikejar lagi, jangan dicari lagi. Biarkan energi panah Pasopati ini yang bekerja menarik batin Siti untuk datang kepadamu. Ilmu Bayu Mahesa Aditya tidak pernah meleset, karena kamu tidak lagi meminta kepada semesta, tapi kamu sudah memerintahkan semesta lewat dirimu sendiri. Kabayan kembali melinting tembakaunya, asapnya terbang membawa sisa-sisa kabut pagi yang mulai menipis, menyisakan Herdi yang kini berdiri tegak sebagai lelaki baru di tanah Stamplat.